Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana atas nama dan hidayahnya beliau sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi program dari calon guru penggerak khususnya dari saya. Untuk saya perkenalkan yaitu nanti ada materinya yaitu penerapan budaya positif di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah kita. Salawat dengan salam kita hatur sajikan kepada marwah Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau adalah salah satu pahlawan revolusi yang membawa ilmu pengetahuan sehingga kita bisa merasakannya seperti yang kita rasakan saat ini. Baik Bapak Ibu sekalian, adapun hari ini saya di sini berdiri untuk memberikan materi kenapa budaya positif perlu diterapkan di sekolah kita. Kita tahu sebagai pendidik bahwasanya para peserta didik kita membutuhkan rasa nyaman, rasa aman di lingkungan sekolah kita. Bagaimana semua itu bisa terwujud dengan adanya penerapan budaya positif? Ada beberapa hal yang terkait di dalam penerapan budaya positif. Ya, di sini nanti saya akan mencoba untuk memaparkannya. Ya, budaya positif. Oke, sekarang ada pertanyaan pemantik untuk membuka sedikit wawasan kita. Setuju atau tidak? Ya, jadi yang pertama saya minta pendapat Bapak Ibu dulu. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Benar nggak ini? Kira-kira? Tidak setuju. Tidak setuju. Ya. Boleh saya tahu kenapa? Karena begini Pak, kalau masalah hukuman dapat mendisiplinkan anak, anak itu bukan malah menjadi disiplin, maka dia menjadi tidak disiplin. Karena dengan hukuman anak itu menjadi dia itu menjadi lebih tidak mau terarah, tidak mau dia itu belajar, tidak mau terfokus dalam pembelajaran, dan anak itu makin dia itu menjadi anak yang keras kepala. Hukuman itu bisa menjadikan anak menjadi tidak baik, bukan menjadi jelek. Oke, terima kasih sekali Bapak atas tanggapannya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana nih Bapak Ibu? Kira-kira setuju nggak dengan pernyataan nomor 2? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira bagaimana nih? Setuju? Apa alasannya? Kalau saya tidak setuju Pak. Terima kasih. Ya Pak. Gimana? Tidak setuju. Oke, karena begini, sama juga itu hukuman itu dibilang hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan. Mungkin membaca ada sebuah masih positif ya, karena untuk pengetahuan sana. Tapi kalau misalnya membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, itu tidak sebuah sebuah yang berdasar itu sebagai kata praktis. Karena tidak pantas seorang anak itu membersihkan lapangan, karena dia itu berdasar untuk belajar. Maka itu menjadikan efek jerah bagi anak. Untuk berikutnya mereka itu lebih bagaimana nih untuk saya itu menjadi disiplin dengan cara begitu itu malah membuat mereka untuk kedepannya tidak mau belajar. Oke, terima kasih sekali atas tanggapan dari Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, memberi penghargaan atau reward. Tanpa tersadari kita sering ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju ya? Oke, berarti kita lihat nanti seperti apa sih proses penerapan budaya positif dari pertanyaan pemantik ini. Oke,
Kita lihat, ya. Jadi di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ini kita lihat. Yang pertama, ini kita bermain game ya, kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda bermain kepala tangan nih. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah kepala. Teman Anda yang B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah kepala itu kepala yang tangan Anda buka? Karena dengan si B dengan bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Tidak. Oke, bagaimana kira-kira ada? Bagaimana dengan kepala tangan tadi? Kira-kira apakah Anda akan membukanya? Ya, Meskipun dirayu? menurut saya itu sama dengan kita merampas benda ataupun barang seseorang. Ya. Itu tidak mungkin kita ajarkan ke siswa kita juga. Apabila yang bukan haknya kita paksa dengan cara seperti tadi, itu sama-sama saja menurut saya dengan perampasan. Perampasan ya. Bagaimana ibu? Apakah ibu membuka kepala tangannya meskipun dirayu, dibujuk? Karena itu ada sesuatu yang sangat berharga gitu. Tidak membuka. Apapun caranya tidak membuka ya. Oke, baik sekali. Kita lihat lagi. Ya, sekarang kita masuk ke perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Ini dari permainan game tadi. Contoh, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru dapat mengontrol murid. Ya, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Setelah itu ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, kita lihat perubahan paradigma yang tadi kita sebelumnya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa sesungguhnya memiliki kontrol dari permainan game tadi? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada dasarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, kalau buka lah, saya nggak mau. Walaupun ada kontrol dari orang lain, tidak mau. Berarti hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Setelah itu, saya bisa mengontrol orang lain. Pada prinsipnya sebenarnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang, win-win solution. Artinya kita tidak berpikir menang, saya kalah, saya menang, Anda kalah. Tapi kita berpikir win-win solution, mencari kolaborasi untuk mendapatkan tujuan yang baik ke depannya. Okay, next, disiplin polisi teori kontrol. Sini ada dari Dr. William Glasser, di mana inilah alur ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan dunia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi semua perilaku memiliki tujuan ya. Contoh teori motivasi, satu, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, itu motivasi ekstrinsik. Artinya apa? Untuk nomor poin 1, nomor 2 ini dari faktor dari luar, bukan dari internal kita, bukan dari internal para peserta didik. Berbuat baik hanya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan.
Itu dia. Itu dari faktor motivasi dari ekstrinsi, motivasi dari luar. Sementara kita lihat poin nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Itu namanya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Ya. Model berpikir win-win solution, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. 5. Posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nanti ada segitiga restitusi, bagaimana tahapannya. Dan yang terakhir 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ya, nanti ini akan kita bahas secara bertahap pada slide selanjutnya. Apakah makna dari disiplin? Berasal dari bahasa Latin, disiplina artinya belajar. Makna kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang kita alami saat ini. Ya, kita mencoba untuk menggali lagi dan mengubah paradigma itu nantinya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini yang mengandung nilai universal, artinya nilai kebajikan universal, nilai kebajikan secara umum yang diakui secara umum, yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, yang mudah berlaku secara umum, ya, mungkin universal, global, atau bahkan sudah mendunia. Contohnya seperti hak asasi manusia. Itu nilai kebajikan HAM sudah mendunia, ya. Oke, kita lihat di sini apa itu nilai kebajikan. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Ingat Bapak Ibu, ya. Setiap perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika kita para peserta didik melakukan sesuatu, dia sebenarnya punya tujuan, baik itu hal yang positif atau yang negatif. Ya. Dengan menguatkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, budaya positif ini kita usahakan lahir dari intrinsik para peserta didik. Saat ini kita diarahkan untuk membuat motivasi budaya positif itu dengan berlandaskan pada profil pelajar Pancasila, yang mana ada beriman, bertakwa, beragama dan bangsa, dan berakhlak mulia, ada nilai mandiri, bernilai kritis, berkepemimpinan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi anak-anak peserta didik kita diharapkan mempunyai nilai positif yang berlandaskan dengan profil pelajar Pancasila. Ini nanti yang kita wujudkan di sekolah kita, Bapak Ibu. Oke, jadi masuk ke bahas selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Jadi untuk menggali bagaimana para peserta didik itu, kita lihat dulu ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi dari eksternal. Contoh, apa yang terjadi kalau saya tak buat PR? Apa yang terjadi kalau saya datang terlambat? Seperti itu namanya motivasi dari eksternal, motivasi dari luar. Setelah itu, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal. Ada pengaruh dari luar, kita didorong untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri.
Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, inilah yang kita bangkitkan daripada anak-anak kita nantinya untuk menghargai diri sendiri yang menjadi motivasi internal dari dalam diri mereka. Kita lihat video lagi nanti ya. Menurut Ki Hajar Dewantara, ini Bapak Filosofi Pendidikan Indonesia ya, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ya, ini dari kutipan dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengatakan merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kita lihat seperti apakah itu. Bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Beri pengakuan secara konsisten, secara berkesinambungan, fokus pada proses sehingga mendapatkan hasil yang baik. Fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan nilainya rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kita lihat yang mana nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Kapan? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya, yang kedua ada saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ini bentuk apa tadi namanya Bapak Ibu? Bentuk apa tadi? Pengakuan ya. Memberikan pengakuan. Ya. Yang terakhir ada terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi nilai-nilai kebajikan inilah yang kita akui kepada para peserta didik kita. Oke? Mari kita lihat dulu tindakan guru. Ini kita refleksi ya Bapak Ibu ya, supaya lebih sedikit kita main game sedikit. Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Benar ya, hukuman ya. Oke. Lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Dan yang terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ya. Jadi kita sekarang masuk kepada hukuman atau konsekuensi. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, kehilangan 10 menit istirahat untuk menjalankan tugas karena terlambat datang dan tidak berjalan selama 10 menit. Konsekuensi. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Membersihkan meja sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Iya, oke. Konsekuensi ada hukuman. Baik sekali, nanti seiring waktu kita akan memahami bagaimana sih hukuman atau bagaimana sih konsekuensi. Oke, kita lihat di sini Bapak Ibu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini yang sering kita lakukan terhadap para peserta didik kita tanpa kita sadari. Kita lihat, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini perbedaannya. Apabila kita memberikan hukuman atau konsekuensi, anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus, tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri.
mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Jadi dua ini kira-kira hal yang sering kita lakukan. Namun ada berdampak mungkin kurang baik jika kita terapkan kepada anak didik kita, baik dia hukuman ataupun konsekuensi dari perbuatan yang dia lakukan. Jadi untuk menghindari hukuman atau konsekuensi supaya tidak berdampak buruk bagi si anak dan bagi kita juga. Contoh misalnya ada si anak terlambat, kamu selalu terlambat, kamu harus gini-gini. Jadi si anak, bapak itu kejam tadi. Jadi ada membekas sama dia, kita itu guru yang kejam. Jadi untuk menghindari itu ada namanya restitusi. Menghindari hukuman atau konsekuensi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliahnya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Inilah dia proses restitusi yang kita gunakan ketika anak-anak kita melakukan kesalahan. Seperti apa itu? Restitusi tadi sudah dipaparkan ya. Oke, kita lihat lintas gagal, hukuman, konsekuensi, disiplin, restitusi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, Tapi kalau restitusi merupakan pilihan. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid anak-anak dalam waktu jangka panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka pendek. Kalau dalam restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Setelah itu korban mendapatkan keadilan kalau hukuman. Korban bisa diabaikan dalam konsekuensi. Tapi dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Kalau dalam hukuman murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tapi dalam restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan. Ya, jadi inilah proses restitusi. Oke, ini 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Ini ciri-cirinya. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga ada tawaran, bukan paksaan. Selain itu ada restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri si anak. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Ya, ini dia. Jadi bukan hukuman atau konsekuensi, tapi kita melakukan restitusi untuk mencari solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke. Jadi itulah ketika anak berbuat salah, diharapkan kita sebagai peserta didik, sebagai para pendidik menerapkan proses restitusi untuk memperbaiki kesalahan anak-anak, mencari solusi sehingga di mana anak itu bisa menghasilkan budaya yang positif ke depannya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, keyakinan kelas. Saya rasa mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar keyakinan kelas, tapi kita bahas dulu ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu pakai helm? Ada keselamatan diri sendiri, menghindari benturan di kepala. Benar sekali. Ada lagi jawaban yang lain, Bu?
menghindari bawa polisi agar tidak ditangkap. Ya. Oke. Terus mengapa kita memiliki peraturan di KM menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kira-kira apa Bapak Ibu? Mengapa kita pakai masker? Biar tidak dari virus. Oke. Dan terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Disiplin diri. Benar sekali, ya. Oke, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan peraturan. Nilai-nilai keyakinan untuk menggerakkan kita berbuat lebih baik daripada dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang mengikat. Seperti di awal tadi, apa yang terjadi pada saya jika saya melakukan ini? Nah, itu berarti terikat pada peraturan. Oke, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Ini turunannya Bapak Ibu. Ya. Oke, ini baik suatu lagi. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kira-kira yang mana nih yang merupakan keyakinan kelas? Apakah yang datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa? Yang mana? Tertib. Benar sekali Ibu ya. Jawabannya yaitu keyakinan kelas tertib. Mengapa? Karena kalau keyakinan kelas dia menggunakan kalimat atau bahasa yang singkat dan positif dan mudah dipahami. Berbeda dengan yang lain, itu seperti merujuk kepada peraturan. Oke, kesepakatan kelas. Kalian ini kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi budaya ini kita terapkan di dalam kelas agar kelas kita menjadi kelas yang ada budaya positifnya, kelas yang nyaman, aman dan tentram, dan berpihak kepada peserta didik, berpihak kepada murid. Oke, kita lihat perbedaannya. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ada nilai kebajikan yang tertuang di sana, yaitu nilai tanggung jawab. Tidaklah mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya menghormati orang lain. Ya, Bapak Ibu, sebagian saya lihat di sini wali kelas, ini sangat penting ya bagi kita. Setelah itu ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya menghormati orang lain, berkomitmen. Setelah itu dilarang melakukan kekerasan. Nilainya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya itu kesehatan. Bergantian dan menunggu giliran. Menghormati orang lain, bersabar. Menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker. Nilai kebajikannya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikannya keselamatan dan keamanan. Oke Bapak Ibu, semoga bisa kita terapkan nanti ini di sekolah kita, ya. Oke, saya juga sudah membuat keyakinan kelas dengan anak-anak saya, ya. Ini anak-anak yang membuat keyakinan mereka tuh mau seperti apa kelas mereka, dari mereka sendiri, bukan dari kita yang menentukan. Jadi ketika mereka dari motivasi internal mereka akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka sepakati. Ya seperti itu. Jadi inilah rangkuman keyakinan kelas yang sudah saya rangkum. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, hadir tepat waktu, rapi dan lengkap atribut, buku tersampul rapi, menjaga kebersihan. Ini contoh ya. Nilai keyakinan kelas ini boleh banyak Bapak Ibu, tidak apa-apa. Boleh semua aspek yang mendukung proses pembelajaran di dalam kelas. Dan juga boleh ditanyakan dengan keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah kita seperti apa? Boleh kita gabungkan nanti. Jadi anak-anak itu bisa tahu ya keyakinan kelas mereka seperti apa, keyakinan sekolah mereka seperti apa. Jadi hal inilah yang bisa kita terapkan untuk memunculkan budaya positif di sekolah kita.
Oke, next. Materi selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Jadi tindakan perilaku seseorang itu sebenarnya ada dasarnya. Yang pertama, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kenapa sih anak itu selalu termenung? Kenapa anak itu selalu bermasalah di kelas ribu dan kelas? Banyak ada rasa dia ingin kasih sayang dan rasa diterima di kelas itu. Kenapa dalam kelompok dia selalu terasi diam, enggak aktif? Rupanya dia ingin ada rasa diterima di dalam proses pembelajaran itu. Itulah rasa anak tadi. Terus ada penguasaan. Ya, contohnya seperti misalnya si A dapat nilai ulangan 50, si B dapat nilai ulangan 80. Jadi si B ini merasa dia itu bangga dengan hasil nilai yang dia punya, penguasaan dan menguasai dirinya sendiri. Terkadang dia datang ke anak yang nilai rendah tadi, terjadilah pertikaian sebenarnya itu. Nilai rendah, dia punya 80. Nah, dia merasa penguasaan. Dia tuh bangga dengan hasil dia yang dia punya. Kesenangan. Ya, jadi contoh misalnya kamu kenapa di luar? Kenapa kamu dalam kelas suka di kantin? Dia ada rasa senang di kantin. Nah, kita mendalami lagi kenapa ada senang di kantin. Nanti kita bujuk dengan melakukan tahapan restitusi tadi. Kita gali kenapa. Kadang-kadang ada dasar manusia itu atau para peserta ini berperilaku punya tujuan. Yang terakhir ada kebebasan. Anak yang mau bebas, tidak mau diberi aturan-aturan yang mengikat. Oke, next. Kemudian terakhir ada 5 posisi kontrol. Ini yang sangat urgent, Bapak Ibu sebagai guru. Oke, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ya. Kita di sini. Yang pertama ada motivasi kontrol dari luar. Yang pertama penghukum. Coba kita pahami masing-masing nanti Bapak Ibu sering berada di mana saya? Di 5 posisi kontrol ini kita sebagai guru. Penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Contoh kalimat yang sering digunakan, contohnya, kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu sebagai penghukum, ya. Terus ada lagi si hasilnya membentak, menyalahkan orang lain dan berbohong, ya. Setelah itu ada yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kalimatnya kita lihat berceramah dan mengatakan seharusnya kamu ibu kecewa sama kamu. Jadi membuat si anak merasa bersalah. Saya kecewa sama kamu. Jadi si anak merasa bersalah. Ya. Terus guru kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres. Jadi dengan kalimat-kalimat seperti itu si anak merasa bersalah. Hasilnya apa? Si anak menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Nah, seperti itu. Setelah itu ada namanya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain sebagai teman. Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu nggak mau? Ingat, ibu pernah bantu kamu loh. Itu kita buat si anak sebagai teman. Kita pernah melakukan itu. Apa kita sadari? Ayolah bantu bapak, ayolah bantu ibu. Jadi kita anggap sebagai teman. Ya, jadi apa hasilnya kepada peserta didik? Ketergantungan. Enak sama bapak itu, sama guru lain belum tentu. Nah, dia akan nurut sama kita, sama guru lain belum tentu. Itulah dia. Kalau kita membuat mereka itu sebagai teman, ya. Setelah itu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas.
Saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Tampaknya lemah, tidak mandiri dan tergantung. Oke, posisi yang keempat, pemantau. Gurunya bertindak menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Kalimat yang sering kita gunakan. Menggunakan data. Apa peraturannya? Atau peraturan-peraturan yang sudah terikat. Jadi hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, seperti itu. Contohnya, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ya, jadi itu kalau kita sebagai pemantau yang ada datanya. Ya, contoh misalnya anak terlambat, apa peraturannya? Kamu kan sudah tahu sekolah masuk jam 7.05, jam 7.30. Kenapa kamu terlambat? Ya, jadi dia menggunakan data yang akurat ketika anak berbuat salah tadi. Ya, identitas yang berhasil atau kontrol yang berhasil, di mana menghargai diri sendiri itu letak di posisi manajer. Kita sebagai guru diharapkan menjadi seorang manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat motivasi dari dalam dirinya itu bangkit, membuat pertanyaan, menggali pertanyaan. Ya, contoh, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ya, jadi kita memberikan kalimat pernyataan kepada si anak didik agar mereka menyadari dan agar mereka tanggung jawab dan agar mereka juga yang mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri. Contoh misalnya, hari ini kamu terlambat. Ya, kenapa? Kalau boleh saya tahu, kenapa kamu terlambat? Ya, semua orang pernah berbuat kesalahan. Saya juga pernah terlambat. Ya, jadi bagaimana cara kamu mengatasi masalah ini? Solusi apa dari kamu sendiri? Ya, saya Pak, atau saya akan seperti ini. Kapan kamu bisa memulainya? Seperti A. Keyakinan sekolah mana yang kamu langgar? Nah, rasa tidak menghargai diri sendiri, tidak tanggung jawab dan komitmen. Oke, kapan kamu mulai memperbaikinya? Saya memperbaikinya mulai hari ini. Yakin. Baiklah, sekarang sudah masuk dalam kelas. Jadi seperti itu. Tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi, tidak ada proses restitusi. Kita lakukan sebagai seorang manajer terhadap peserta didik kita, bukan sebagai penghukum. Kamu terlambat, karena lari, kalau basket 2 kali, bukan sebagai membuat orang bersalah. Kamu lagi terlambat. Ya, nanti karena kamu terlambat, ibu atau bapak sering ditegur nih sama kepala sekolah. Gimana sih kamu? Ya, jadi dengan kalimat itu si anak merasa bersalah. Atau juga sebagai teman, kamu lagi terlambat. Udah, masuk sana. Nanti dia bapak yang ngurus. Ya, sama kita, sama guru lain, kita akan senang seperti itu. Dan juga memantau. Jadi diharapkan kita sebagai manajer dalam mengontrol diri kita untuk menyelesaikan masalah pada peserta didik kita. Oke. Kita lihat di sini ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu yang mengatakan membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, yang mengatakan menjadi seorang yang menghukum atau psikoterapis sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Menyelesaikan masalah ini. Itu sebagai manajer, kita kembalikan kepada dia, kita kembalikan kepada si anak. Dan yang terakhir adalah kamu selalu yang paling terakhir. Itu juga sebagai penghukum. Jadi nilai posisi kontrol ini yang diharapkan ada dalam diri kita sebagai para pendidik. Oke, bergerak di antara peraturan, memantau konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai, manajer atau memperbaikinya. Kalau kamu tidak bla bla bla, saya akan diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Kalau kamu tidak bla bla bla, saya akan bla bla bla. Dalam konteksnya diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Ya, memperbaikinya. Kian berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kita berikan kalimat seperti ini. Jadi solusinya
si anak yang mencari solusi, dia yang perbaiki masalah ini. Oke, next, segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi di awal tadi yaitu proses di mana anak kalau melakukan kesalahan kita kasih kesempatan untuk memperbaiki sendiri. Jadi ada tahapannya dalam mencapai segitiga restitusi ini. Ya, kita lihat tahapannya. Itu yang pertama ada menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ketika ada masalah, si anak lagi marah-marah, kita harus menstabilkan keadaan dia dulu dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia tuh terbuka pola pikirnya. Contoh seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah kita lihat dia sudah stabil, kita naik ke yang namanya validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, contoh-contoh kalimatnya. Dan ketika sudah kita validasi, sudah kita dapatkan jawabannya, kita masuk ke menanyakan keyakinan mereka. Contohnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ya, seperti itu. Setelah itu yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi setelah dia dijawab, terjadilah mendapatkan hasil yang positif di sana. Jadi kita gunakan tahapan segitiga restitusi ini untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa atau permasalahan yang sudah dia buat. Si anak tadi yang menyelesaikan masalah sendiri. Jadi penerapan segitiga restitusi ini. Oke, ini contoh-contoh ketika kita ingin menstabilkan identitas, kita boleh menggunakan kalimat ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Itu dia konteksnya. Ya, kita tidak usah mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita cari bagaimana solusi untuk memecahkan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini ketika digunakan untuk menstabilkan identitas, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Oke, next. Validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenal basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Guru, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Kita gunakan kalimat ini untuk memvalidasi tindakan dia yang salah. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi di situ. Setelah itu, dan terakhir setelah dua tahap itu terlaksana, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang dia itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Inilah kalimat terakhir untuk si anak agar dia mencari solusi dari permasalahan dia sendiri. Oke. Ya, berikut ada video restitusi yang saya buat beberapa waktu lalu. Tolong Pak Sabda, mulai dilihat. Mari Bapak Ibu kita lihat sejenak video klipnya.
Ya. Oke, ini ada kasus yang kedua ya Bapak Ibu ya. Ada kasus yang kedua. Oke Bapak Ibu, di sini kita lihat proses penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi. Melainkan kita mencari permasalahan anak itu sendiri, ya, solusi dari anak itu sendiri. Oke, ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Baik,
sudah habis materinya Bapak Ibu terkait dengan proses penerapan budaya positif di lingkungan kelas atau di sekolah. Jadi saya harap dengan adanya proses diseminasi ini kita sebagai pendidik bisa menerapkan atau mulai melakukan penerapan budaya-budaya positif di lingkungan kelas ataupun di sekolah kita untuk memberikan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan berpihak kepada murid, sehingga motivasi budaya positif itu lahir dari dalam diri para peserta didik, bukan dari motivasi eksternal, melainkan motivasi internal. Jadi sekian Bapak Ibu pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam guru penggerak, bahagia selalu, sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.